Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa kathiran ma li ahli apa tuh? Wata. Wa kathiran lan akeh. Wa kathiran ma lan akeh banget. Di ahli Jawa kadue ahli tanah Jawa. Minal muslimina saking piro-piro wong Islam. Piro wong muslim. Alladzina ya al-muslimin yakunu kang ana apa du'ae alladzina inda qabri ba'dil awliyai ing dalem sandinge kuburan sebagiane piro-piro wali. Inda qabri ba'dil awliyai ing dalem sandinge kuburane sebagiane piro-piro wali. Alladzina alladzi ya ba'dun sebagian. Alladzi ya ba'dun atau alladzi ali. Dufina kang den pendem apa alladzi Jawa dalam tanah Jawa iku mustajaban den sembadani fallahu mongko utawi Gusti Allah ala syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun dat kang kuasa iku qadirun dat kang kuasa wa fi hadal qadri dan iku ing dalem ikilah takdir kifayat utawi cukupan bawahnya di mana nih? Allahumma ruh Allah bijahi nabika kelawan derajate nabi tuan derajate nabi panjenengan rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urzukna muga-muga paring
rizki ing kita. Lah makna aslinya muga-muga paring rizki sapa panjenengan ing kita. Wa ahlana lan keluarga kita. Wa auladana lan piro-piro anak kita. Al barakata ing keberkahan. Al barakata ing keberkahan fi rizki ing dalam rizki wal umuri lan umur wal afiyata lan sehat thayyibatan wa hayatan lan urip wa hayatan lan urip thayyibatan kang berkah. Makna asli bagus lah kan berkah. Wassa'adatalan kesenangan, kebahagiaan. Wasyahadata lan wasyahadah saksian wa husnal khatimata lan husnal khatimah bagus pungkasane. Allahumma duh Allah. Amina. Muga-muga ngijabah sapa Allah ing doa kita. Amin makna. Wa sholalan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase pimpinan kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallama lan paring keselamatan wa kul wasallama lan paring keselamatan kullama dzakarahu kullama ing sekabiane perkara dzakarahu kang eling ing ma sapa adzakiruna pira-pira wong kang eling kang zikir eling pira-pira wong kang zikir atau wong kang eling wa ghafala lan wong kang lali an dzikrihi saking eling perkara sapa al-ghafiluna eling ing ma sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang lali walhamdulan utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang wasani alam kabeh. Tanggal 22 Jumadil Akhir 1403 Hijriah, tanggal 6 bulan Maret
1983 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan keterangan yang sudah kemarin, ada beberapa ulama-ulama yang diterangkan at-tiryaqul mujarrab, penawar obat yang ampuh. Sebelumnya diterangkan di mana? Di Baghdad. Syekh Ma'ruf Al-Khurqi yang kubur di Baghdad, Irak, yang selalu dikunjungi oleh masyarakatnya, kemudian diberikan julukan At-Tiryaqul Mujarrab. Aidon, sama halnya Imam Musa Al-Kadzim. Terus siapa lagi? Syekh Ma'ruf Al-Khurqi wa katsiran min al-Jawa. Banyak juga di tanah Jawa. Artinya tanah Jawa pun banyak yang berlaku layaknya kuburan Syekh Ma'ruf Al-Khurqi dan Musa Al-Kadzim. Banyak ulama-ulama Jawa minal muslimina alladzina yakunu du'ahum, orang-orang Islam yang ada di tanah Jawa banyak yang berdoa mengunjungi sebagian kuburan para ulama-ulama, aulia, para wali-wali, wali songo, banyaklah tuh wali songo. Di Jawa Timur ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada Sunan Gresik. Di Muria, di Jawa Tengah, ada Sunan Sunan Kalijogo, ada Raden Fatah, ada Joko Tingkir, tapi enggak minum dawet. Ada Sunan Geseng. Di Purwokerto ada Syekh Jumadil Kubro, bapak dari Sunan Ampel. Di Jawa Tengah ada siapa lagi? Sunan Kudus. Di Jawa Barat terkenal Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayat. Yang sudah terkenal. Jadi wali songonya di Jawa Barat cuma satu, Sunan Gunung Jati. Yang lain 4, 3, cuma satu doang. Mau lihat aja. Di ziarah-ziarah wali songo itu langsung bisa ke makam walinya di depannya. Tapi kalau Sunan Gunung Jati nggak bisa. Harus bayar. Maksudnya itu yang masyhur. Yang masyhur. Yang nggak masyhur ya banyak. Ada siapa di Garut itu? Pangeran Rahmat Suci. Atau terkenal dengan Raden Kian Santang. Ada sebanyak. Jadi banyak kuburan-kuburan
yang menjadi pelantara untuk wasilah doanya supaya cepat tercapai. Sebagian wali-wali alladzina dufina bi Jawa mustajaban. Alladzina dufina. Sebagian wali yang dikubur di tanah Jawa mustajaban. Doanya dimustajab oleh. Dan pelantara wali itu doa kita bisa terkabul. Tuh. Sudah nggak ada lagi tuh bahasan-bahasan ya terkabul atau tidak, dalilnya sudah ada, sudah pasti. Tuh. Ciri-cirinya orang soleh itu ya suka berziarah, suka berkunjung. Seperti itu. Ahli kubur, orang-orang soleh, orang-orang alim, khusus para aulia, para wali-wali, itu ada sebagian yang diizinkan oleh Allah, ruhnya bisa memberikan syafaat, bisa menolong orang yang hidup. Ruhnya sebagiannya ada. Wali-wali. Banyak. Ada wali kutub, wali mujab. Ada 9 namanya wali. Ada yang namanya wali rojab. Wali rojab. Ya, ada orang jadi wali tapi di bulan rojab doang. Ada wali rojab. Karena dia mau menghidupkan bulan-bulan rojab. Dia dianggap wali beneran. Itu Pak punya derajat wali beneran. Namanya wali rojab. Bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, qiyamul lail. Bulan Rajab ini seluruh doa-doa itu akan diijabah oleh apa yang belum pernah kamu terkabul, bulan Rajab inilah waktunya untuk terkabul doa. Ini Ustaz Jafar ini khatam kitab ini Ahad 17 Rajab 1432. Pas sekarang Ahad Rajab juga sama, harinya sama, khatamnya juga sama. Kitab ini nih, qadarullah yang mentakdirkan Allah. Ini dulu buat kaji sebentar. Kan ngaji kitab ini sebulan khatam. Sebulan langsung khatam kitab ini. Jadi dari awal jab khatam. Tuh, cuman ya cuma 1 bulan. Khatam. Tuh, 2011. Dan khatam kitab ini 2011. Sudah ada ya? Masih SD? Apa masih bahan? Ya, masih kecil. 2011, pokoknya 1 tahun sebelum kiamat. Waktu itu kan kiamatnya 2012 viralnya tuh. Ya nggak jadi tuh. 2012. Sekarang 2011 ini kitabnya ini khatam. Para wali-wali yang ada di tanah Jawa ini ceritain. Awalnya ada seorang ulama wali Allah yang diutus oleh Raja Persia. Namanya Syekh Syamsuddin Al-Baqir Al-Husaini. Cucu Nabi dari keturunan Sayyidina Husain.
diutus untuk mendatangi sebuah pulau yang pulau itu belum berpenghuni. Pokoknya pulau ini isinya setan, dedemit, gundurungu, kolor hijau, Nyiluru Kidul, Nyiblorong, Malampir, siapa lagi? Belum. Wala alihi wa ashabi ajmain. Oke. Kemudian datanglah Syekh Syamsuddin Al-Baqir ke tanah Jawa itu bermunajat kepada Allah. Pulau ini Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih besar sedikit dibandingkan Malaysia. Malaysia Jawa. Kemudian bermunajat di situ, bermujahadah di situ, baratnya sekarang. Petir, menyambar, hujan, badai, semuanya. Dedemit berlarian karena pikiran Syekh Syubakir. Lari. Ada dua makhluk yang sudah ribuan tahun di situ yang menemui Syekh Syubakir. Ini awal mula adanya tanah Jawa. Orang yang pertama kali datang ke tanah Jawa sebelum ada manusia namanya Syekh Syamsuddin Al-Baqir Al-Husaini atau terkenal dengan Imam Syekh Syubakir. Kemudian datanglah seorang makhluk besar, raja jin. Raja jin datang mendatangi Syekh Syubakir. Ada apa kamu? Saya diutus oleh raja. Siapa ente? Saya yang menguasai tanah Jawa. Wah, sudah berapa lama? Saya sudah 1000 tahun lebih berada di sini. Ini kisah juga terdapat dalam kitab Fafiru Ilallah, karangan kitabnya Syekh Syamsuddin Al-Baqirnya sendiri. Jadi beliau bikin kitab namanya Fafiru. Kemudian bernegosiasi. Saya akan menghuni, membawa manusia ke sini. Tidak boleh. Tidak. Kalau begitu saya akan memaksa. Ya udah, berarti kamu melawan saya, jreng. Kan persiap pewayangan itu. Setan yang gede ini tidak diketahui, tidak jelas siapa setan. Karena tidak jelas itu kan bahasa Indonesianya samar. Orang Jawa ngomong samar-samar, nggak jelas. Maka dijuluki Ki Semar, dari samar. Kan Ki Semar itu mengatakan, akulah Nabi Sis alaihissalam. Salah satunya beliau mengaku Nabi Sis, putra dari Nabi Adam. Tuh. Syekh Syamsuddin Al-Baqir Al-Husaini membawa 2000 manusia dari negara Persia. Turki kalau sekarang. Datang, mati semua 2000 orang itu. Mati semua. Berangkat lagi. Bawa lagi, mati lagi. Mati. Akhirnya ajian pamungkasnya keluar tuh. Dengan doa-doanya yang mustajab. Keluarkan doa-doa.
Kemudian beliau memasang pasak. Pasak itu apa ya? Paku bumi. Ditaruh di situ. Sekarang masih ada. Paku buminya itu masih kelihatan. Letaknya di Gunung Tidar sana. Sering ke sana Ustaz dulu waktu di pondok karena Gunung Gunung Tidar ini di Kota Magelang itu dekat banget. Kalau di peta seginilah, segini dekat banget kan. Satu. Melihat di globe peta dunia segini dekat. Kemudian pada berlarian, saya tidak mengizinkan tanah Jawa ini dihuni oleh manusia kecuali dengan beberapa syarat. Hmm, hmm, hmm. Ya kan setan jadi tanya. Apa syarat? Pokoknya semua anak buahku sudah berlarian, tinggal saya. Ya sudah, kalau begitu syaratnya kamu penghuni yang ada di sini ini bawalah penghuni yang jenisnya ada 5 warna kulit. Ini kemudian difilosofikan oleh ulama 5 agama yang ada di Indonesia. Maksudnya 5 warna kulit di Indonesia kan ada Cina, ada yang Arab, ada 5 lah golongan 5 suku-suku. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hitam manis, ada yang hitam busuk, ada yang hitam. Ya ada semua itu. Ada. Oh, dari Indonesia saja berbeda-beda warna kulitnya. Yang Papua sana hitam, gelap. Kalau ada juga yang putih di daerah pegunungan. Dataran tinggi ya agak coklat-coklat. Berbeda-beda. Ya sudah, setuju. Akhirnya disepakatilah oleh Syekh Syubakir dengan Kiai Semar itu. Syekh Semar itu. Oke lah, dihunilah. Kemudian Syekh Syubakir meneruskan karangan kitabnya bahwa nanti ada sebuah kerajaan gini-gini terus. Dan itu terbukti semua. Telah pemimpinnya adalah ini. Telah presidennya adalah ini. Negara ini akan bersatu menjadi negara kesatuan Indonesia itu. Jadi Indonesia. Itu adanya Indonesia, adanya tanah Jawa. Ini sudah diramalkan, sudah diprediksi oleh para wali-wali terdahulu. Bahkan Syekh Syubakir di dalam kisahnya itu, di dalam kitabnya ini kan prediksi. Tanah Jawa ini tidak sampai 500 tahun akan terjadi kiamat. Syubakir meramalkan sebelum adanya kiamat kubro, Jawa sudah gak ada kiamat kan. Orang-orang Jawa kata Syekh Syubakir kita nanti mati duluan sebelum Dajjal datang. Gak nemuin Dajjal lah. Itu. Dua anak-anak di Jawa merantau di Korea, syukur kena ketemu Dajjal, syukur. Ya kan banyak kan sekarang nyari duit harus ke Jepang. Perasaan kalau ke Jepang terus pulang jadi boyband ya enggak lah. Ada yang ke Korea, ada yang Cina. Tidak enak-enak di Jawa loh. Anak Jawa kiamat kamu pulang sendirian.
Beliau memberikan keterangan bahwa kelak tanah Jawa ini akan menjadi lautan samudra yang besar. Tanah Jawa ini akan berkurang. Jadi jangan kamu heran kalau setiap tahunnya tanah Jawa ini terjadi banjir, gempa, berkuranglah bumi-bumi tanah Jawa. Dan itu benar. Kemudian diramalkan nanti akan muncul nabi palsu, benar juga ramalan. Ada musibah besar di tanah Aceh, ada juga tsunami di situ. Jadi prediksi-prediksi Syekh Syubakir itu di situ sudah ada. Bahkan beliau memprediksi kelak yang jadi presiden siapa saja itu ada. Kita sudah tahu sebenarnya kalau pakai kitab itu siapanya sebenarnya, tapi jangan nanti ketahuan sakti kan repot nih. Ada dalam kitab itu. Tapi harus melalui penterjemahan ya, karena kitabnya ini pegon tapi bahasanya bahasa Jawa Inggil. Jawa Inggil itu bahasa Jawa kayak Keraton Solo, Jogja, bahasa-bahasa orang keraton-keraton. Jadi yang mengerti hanya orang-orang yang orang keraton yang bisa bahasa itu. Bahasa pewayangan itu tuh. Dalang-dalang biasanya ngerti itu dalang. Nah, itulah kisah Syekh Syabukir. Kemudian setelah itu datanglah para wali-wali dari sana untuk berdakwah. Para wali itu kemudian datang ke tanah Jawa. Beliau menikah dengan pribumi, menyeluruh semuanya Wali Songo. Nah, Wali Songo ini hanya ketua walinya aja, walinya mau banyak, tapi ketuanya Wali Songo. Oh, top. Di Jawa Barat kita punya wali Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak Sultan Hasanuddin. Istrinya banyak, lebih daripada 5. Sunan Gunung Jati itu banyak istri. Tapi untuk strategi, ada raja, anaknya dinikah, dikuasai kerajaannya Islam. Gitu. Islam, semua. Nah, khusus orang Jawa. Kemudian Syekh Jumadil Kubro, Purwokerto, Jawa Timur. Purwokerto, Jawa Timur, Purwakarta, Jawa Barat. Beda O dan A doang. Purwakerto. Suruh ke Purwokerto, datang ke Purwakarta. Ya nggak ada makamnya. Syekh Jumadil Kubro. Purwakarta, Syekh Jumadil Kubra adanya. Bedanya O dan A. Ada. Tuh. Situ. Syekh Jumadil Kubro punya murid Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang bin siapa tuh? Prabu Siliwangi. Oh, bukan. Syekh Jumadil Kubro, bukan. Ada namanya Nyimas Subang Larang ini pesantren di sebuah pesantren Kiroah. Pesantren Kiroah di daerah mana itu? Karawang. Syekh Jumadil Kubro. Itu
bapaknya bapak dari Nyimas Subanglarang. Mas Subanglarang mesanten di Karawang, Syekh Quratul Aini. Rupanya Nyimas Subanglarang ini ahli Quran, suaranya merdu. Suara siapa ini mengalun indah. Tertariklah Prabu Siliwangi. Suara sang. Terdengar suara kutilang. Wah, gitu. Kalau di situ bahasanya kutilang. Putih langsing. Tuh. Siapa ini? Ini murid saya, kata Syekh Quratul Aini. Saya ingin menikahi dia. Oh, enggak boleh. Murid saya kalau dinikah harus dengan sesama muslim. Kalau kamu pengen muslim, pengen jadi suaminya, kamu harus Islam dulu. Islam. Terus kalau mau nikah dengan Subanglarang muridku, maharnya, mas kawinnya itu adalah bahasanya lintang kerti. Lintang kerti itu tasbih. Kamu cari tasbih, dan tasbih ini hanya ada di Mekah. Ente ya harus umroh sana. Hindu. Prabu Siliwangi itu Hindu. Dengan ucapan Hong, balik Hong, wah, itu bisa terbang, celing. Benar, kamu mau Islam? Benar. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat di depan Syekh Quratul Aini. Ya sudah, kalau begitu kamu cari mas kawinnya di Mekah sana. Siap. Hong, balik Hong, nggak bisa terbang. Baca bismillah dulu. Baca bismillah terbang sana. Tuh. Akhirnya terjadilah. Subanglarang punya anak. Ya diantaranya Muhammad Nur Iman atau Pangeran Cakrabuana, Bahu Cirebon, Sangkan, sama itu satu orang. Kemudian Pangeran Rahmat Suci, siapa namanya? Yan Santang. Yan Santang itu kakak adik sama Bahu Cirebon. Kemudian Lara Santang. Kemudian berangkatlah Bahu Cirebon dengan adik perempuannya. Adik perempuannya di sana ternyata disukai oleh seorang anak raja namanya Sayyid Abdullah. Kemudian dinikah di sana. Bahu Cirebon pulang sendirian. Adiknya nyangkol disenengin orang Arab di Mesir. Kemudian ketika adiknya di Mesir ini hamil, punya anak 2 laki-laki. Namanya Syarif Hidayatullah dengan Syarif Nurullah. Akhirnya Syarif Hidayatullah dibawa pulang oleh ibunya ke tanah Jawa. Anaknya tetap di Mesir meneruskan perjuangan bapaknya. Ini keturunan Nabi. Pulanglah ke tanah Jawa. Akhirnya gabunglah para wali-wali Songo ini menjadi Sunan Gunung Jati. Beliau meninggal umur 120 tahun. Meninggal. Tuh, begitu. Top nggak itu? Kisah begitu. Oh, ini nggak ada kisah. Dibaca-baca nggak ada. Pokoknya rahasia lah dari mana. Tuh, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak Pangeran Jayakarta. Dikuburlah di sebuah daerah Batavia. Namanya dirubah karena ada Pangeran Jayakarta yang sekarang dirubah menjadi Jakarta.
Mana? Loh, Jakarta itu dari Jayakarta, putra dari Sunan Gunung Jati. Salah satunya begitu. Wes jangan panjang-panjang, ini tak ceritain 3 hari. Anaknya di sana nggak habis ini. Jadi kita beruntung ada di tempat ada di Pulau Jawa yang pernah ditempatin oleh para wali-wali terdahulu. Jadi banyak para wali. Mudahnya kita untuk berziarah kubur, mendatangi wali-wali banyak sekali tanpa pelaturan. Enak lah di Indonesia itu enak. Ngaji ya gampang, nggak mondok ya khutbah boleh. Tanya yang dari Malaysia itu kalau khutbah harus ada izin dari negara. Khutbah ceramah itu harus dari negara. Bikin masjid harus ada izin dari negara. Dan di Indonesia kan, wow, masjid nggak izin juga santai aja. Yang penting bayar pajak. Nah itu karena terlalu bebasnya beragama. Jadi agama-agama yang ada di Indonesia ini sudah didaktirkan dari dulu akan ada di Indonesia. Sudah bersatu antara semua agama, bersatu antara pemerintah dan umatnya ini dengan bahasa Arab. Kebersamaan ini bersatunya pemimpin, bersatunya para pemuka agama apapun, bahasa Arabnya namanya musyarakah. Kemudian dialih menjadi masyarakat. Masyarakat ini diambil dari bahasa Arab musyarakah. Makanya kita tidak heran orang-orang Jawa itu aslinya ya orang Arab dari Persia. Maka setiap hari kita itu selalu ngomong bahasa Arab. Mau kemana? Mau sholat berjamaah di masjid. Sholat bahasa Arab, jamaah bahasa Arab, masjid bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Arab. Kamu mau beli apa? Mau beli sabun. Bahasa Arab, sobunun. Sabun. Bahasa Arab. Tahta itu bahasa Arab maknanya di atas. Safala, asfala maknanya bawah. Aspal. Mau di mana? Di aspal jalannya. Bawah. Wali Songo membuat desa, membuat masjid yang sampingnya desa rame. Di situ ada yang jualan, ada yang senam pagi, ada yang COD, ada yang duduk, ada yang push up, semuanya rame, berwarna-warni di situ. Warna-warni bahasa Arabnya laun. Warna-warni, launun. Gak bisa launun, alun-alun. Jadi alun-alun. Launun, alun-alun. Itu kosakata semuanya dari bahasa Arab. Kalian tahu tahun 2000 berapa? 13 atau 14. Pemenang bahasa Arab. Lombanya di Arab. Pemenang bahasa Arabnya orang Jawa. Orang Jawa Timur. Santri Jawa Timur pemenang bahasa Arab. Orang Arab kalau ngomong bahasa Arab itu nggak pakai nahwu sorof. Bagusan Ustaz deh bahasa Arab. Benar. Contoh. Orang Arab itu biasa ngomong Anda, sampeyan, ini dengan bahasanya antum. Antum dari mana? Padahal yang ditanya satu. Antum itu jamak. Laki-laki banyak. Kamu dari mana? Harusnya anta. Antum. Oh tapi ini biar sopan, alasannya begitu. Lo kalau itu sopan, berarti sama Allah nggak sopan karena bukan antum makanya anta. La ilaha illallah
anta. Kalau sopan diganti la ilaha illa antum. Ayo berani nggak Quran? Murtad dulu. Ganti Quran. Musyrik. Jadi kita beliau pengarang kitab mengakui dufina bi Jawa mustajabah. Aulia para wali yang ada di tanah Jawa ini mustajab doanya. Fallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan izin Allah atas semua perkara yang dikuasainya. Wa fi hadal qadri kifayah. Dengan kira-kiranya ini, dengan takdir ini saya cukupkan kitabnya. Allahumma bijahi nabika. Ya Allah, dengan derajat pangkat nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urzukna wa ahlana wa auladana al barakah. Berikanlah kami rizki, berikanlah kami keluarga, berikanlah kita keturunan yang berkah. Kalian didoakan oleh pengarang kitab ini, rizkinya berkah, keluarganya berkah, anak-anaknya berkah. Fi rizqi wal umri wal afiyah, baik di dalam rizki dan umurnya. Umurmu pun didoakan oleh pengarang kitab menjadi berkah. Wal afiyah, dan sehat. Punya yang sakit-sakit sekarang semoga sembuh semua. Yang lagi sakit mata itu loh, yang ngantuk-ngantuk itu sembuh. Pilek hilang pileknya. Yang sakit apa lagi di sini? Gatel-gatel, hilang gatelnya. Sakit apa lagi yang di sini? Nah, yang sakit mana? Yang sakit? Bahwa hilang penyakitnya semua. Yang penyakit kepala, hilang kepalanya. Iya, penyakit kepalanya. Wahayatan thayyiban, ya Allah karuniai kami hidup yang berkah, wassa'adata dan bahagia, wasyahadah saksi, wa husnul khatimah, dan berikan kami husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala anhum sahabati rasulullah. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma shlih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muyassir kul asir wa la tu'assir, yassir lana kullal umuri dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqika fa ya ain sad fina hamal inda wa laqim murja waj'alhum likulli habibin fa tawassalit alim ajilan nikmati fil yawmi wal huda. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukru 'ala al-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma bisuntanil azim madil manil qadim madil wajhil karim mawalil kalimati tammati wa da'awatil mustajabah akhiril hasan wal husain min anfusil haqqi ainil qudrati wan nazirin wa ainil insi wal jinni wasyayatin wa iyyaka alladhina kafaru la yusniqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin wa mustajabul luqmanul hakim. Wa waritha Sulaiman Daud alaihi wassalatu wassalam al-wadud bil arsyil majid bil umurina wa wa'di hajati wa taramana wa aladana wa habib lina sajma'in wa tabadir an tawatukalaha min bana lana hayya wa yaqbalu qalu ala al-kafirin wa qul ja'al haqq wa yashqal batil innal batila wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu min shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقبل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ببركة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل شيخ سيدنا عبد القادر جل قدس الله
وعن شيخنا ومربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب جميع الناس وبشرنا بالغنى وبلغنا إلى 120 سنة فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Sudah selesai kitabnya, tulis. Selesai bulan apa? Selesai kitabnya. Ini mau ganti kitab apa sudah libur aja? Libur. Masih lama ya? Libur ngapain? Oh, nanti libur tapi bagi HP-nya tetap jam 8. Oh, berarti bukan liburnya HP-nya. Kitabnya nanti ditanya-tanya, beli deh ya. 1 minggu kan. Al-ilmu wal amal. Kitab ilmunya al-ilmu wal amal, ilmu dan pengamalan. Cari itu. Kalau nggak ada di online, ngajinya kan online. Al-ilmu wal amal. Kalau nggak salah. Al-ilmu wal amal. Ketika aja ada nggak, kalau nggak ada ya berarti salah judulnya. Al-ilmu wal amal. Udah segitu aja. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sallallahu alaihi wasallam.